Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7 dari kelas FKI, ingin memaparkan materi kepada kawan-kawan badan usaha. Namun, sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Satria Saifuddin Jaffa, kedua berada Reki Mulita, ketiga Kirana Rahadianti Firdaus, dan yang terakhir Dimas Rizky Firdausi Herijanto. Materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah yang pertama ada badan usaha secara umum yang akan dijelaskan oleh Kirana. Yang kedua, berbagai bentuk badan usaha yang akan dijelaskan oleh Rada. Yang ketiga, ada BUMN yang akan dijelaskan oleh Dimas. Dan yang terakhir, BUMD dan badan usaha campuran yang akan dijelaskan oleh Satria. Apa itu badan usaha? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Fungsi badan usaha, terdapat 3 fungsi badan usaha. Yang pertama itu ada fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga yang bersaing. Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menerapkan fungsi manajemen dan fungsi operasional. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu adalah fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjang tenaga pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Berbagai bentuk badan usaha, terdapat 4 bentuk badan usaha. Yang pertama itu badan usaha milik negara, yang kedua itu badan usaha milik daerah, yang ketiga badan usaha milik swasta, yang keempat badan usaha campuran. Badan usaha milik negara atau BUMN. Terdapat 2 jenis BUMN yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu adalah perseroan. Didirikan dengan tujuan untuk mencari laba, modalnya berbentuk saham dengan sebagian dimiliki oleh negara. Yang kedua itu adalah perum atau perusahaan umum. Didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat luas mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah perumda, yaitu perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak terbagi dalam bentuk ekuitas dan saham. Yang kedua itu adalah persero daerah, yaitu BUMD yang modalnya paling sedikit 51% dimiliki daerah dan sisanya melayani di bursa. Biasanya terbentuk perseroan terbatas atau PT. Contohnya BUMD yang dimiliki Bank DKI, yang dimiliki oleh Pemprov DKI, Bank Sumut, Bank Jabar Banten, dan sebagainya. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Di Indonesia terdapat 3 jenis BUMS. Yang pertama itu adalah perusahaan swasta nasional, yaitu BUMS yang modalnya dikuasai oleh masyarakat lokal dalam negeri. Yang kedua itu adalah perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan yang beroperasi di Indonesia tetapi modalnya dikuasai oleh masyarakat luar negeri. Yang ketiga itu adalah perusahaan swasta campuran, yaitu perusahaan korporasi yang modalnya berasal dari kerjasama antar pengusaha nasional dan perusahaan asing. Dasar hukum keberadaan badan usaha milik negara dapat dilihat dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, undang-undang nomor 19 tahun 1969 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk badan usaha milik negara menjadi undang-undang. Tujuan didirikannya BUMN menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Karakteristik BUMN: yang pertama, menugaskan badan usaha milik negara oleh pemerintah, dan untuk yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk poin yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Kelebihan BUMN ada 3 poin juga. Yang pertama, bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan pihak swasta. Dan poin yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. Yang ketiga, punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. Dan BUMN juga memiliki kekurangan, yakni ada 3 poin. Poin yang pertama, sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. Dan poin yang kedua, apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Dan poin yang terakhir, BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal pemerintah meski belum ada perbaikan. Dan dari sisi manajemen, maka tidak heran jika keberlangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan keuangan, bahkan sering membebani negara. Yang pertama, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, dan yang kedua Perum Peruri, ketiga PT Balai Pustaka, 4 PT Barata Indonesia, 5 PT Bio Farma, 6 PT Boma Bisma Indra, dan yang ketujuh PT Dahana, dan 8 PT Dirgantara Indonesia. Dan itu hampir semua itu Pasero.
BUMD sendiri adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Modal BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, di mana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti disebutkan dalam pasal 2 bahwa perusahaan daerah ialah semuanya perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. BUMD mempunyai tujuan, yaitu melayani masyarakat dan juga mencari keuntungan. Selanjutnya, BUMD juga memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, modal berdasarkan dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Dan yang terakhir, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPRD. BUMD tentunya juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan BUMD, yaitu yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara, yang kedua, sebagai pelopor atau pendorong kegiatan rakyat, yang ketiga, melayani kepentingan umum, selain untuk mendapatkan keuntungan, dan yang terakhir, dimiliki oleh negara. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan BUMD, yaitu yang pertama, pengelolaan faktor produksi kurang efisien, yang kedua, lambat dalam pengambilan keputusan, yang ketiga, menimbulkan monopoli pada sektor vital, dan yang terakhir, struktur kepemimpinan yang terkadang lemah. Berikut ini merupakan contoh BUMD di Jawa Tengah. Yang pertama ada PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, itu bergerak di bidang penyediaan air bersih. Yang kedua, PT Transmarga Jateng bergerak di bidang jasa dan pembangunan jalan tol. Yang ketiga, Bank Jateng bergerak di bidang perbankan. Yang keempat, PT Sarana Patra Jateng bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Yang kelima, PT Sarana Patra Hulu Cepu bergerak di bidang pertambangan. Yang keenam, PT BPR BKK bergerak di bidang perbankan. Secara umum, pengertian badan usaha campuran adalah suatu badan usaha yang modalnya berasal dari negara dan pihak swasta. Dengan kata lain, badan usaha campuran ini menjadi milik pihak pemerintah dan juga pihak swasta. Singkatnya, pengertian badan usaha campuran adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh pihak swasta dan pemerintah. Sehingga, baik modal maupun keuntungan yang akan dicapai dikuasai bersama oleh kedua belah pihak. Badan usaha campuran memiliki tujuan, yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan usaha secara efektif dan efisien sehingga tercapai laba yang sebesar-besarnya. Selain memiliki tujuan, badan usaha campuran juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, kepemilikan ganda, yang kedua, modal bersama, yang ketiga, untung rugi bersama, dan yang terakhir, berlandaskan hukum. Badan usaha campuran tentunya juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa kelebihan badan usaha campuran, yaitu satu, sesuai pengertian badan usaha campuran di mana dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah swasta, maka kerjasama keduanya dapat meningkatkan peluang keberhasilan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, dengan membentuk badan usaha campuran, maka dapat meningkatkan relasi perusahaan karena adanya dua pemilik besar dari jenis usaha ini. Relasi dibutuhkan untuk membantu pemasaran atau promosi perusahaan dan memperbanyak investor. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami permasalahan, maka bisa cepat terselesaikan karena adanya dua pemikiran dari kedua belah pihak. Yang keempat, mudah untuk mengumpulkan modal. Yang kelima, mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan badan usaha campuran, yaitu yang pertama, karena dimiliki secara ganda, maka seringkali terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, yakni swasta dan pemerintah. Hal ini dikarenakan terjadi pemikiran yang berbeda di mana kedua sama-sama menginginkan yang terbaik untuk perusahaan dengan caranya masing-masing. Yang kedua, keuntungan yang dibagi rata membuat usaha untuk balik modal menjadi lama, apalagi untuk badan usaha campuran yang baru saja dibangun. Biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk balik modal. Dan yang terakhir, adanya sikap saling mendominasi seringkali menghambat perkembangan perusahaan. Baik pemerintah maupun swasta terkadang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga memicu kecurangan. Berikut ini merupakan contoh badan usaha campuran. Yang pertama, ada PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Yang kedua, ada PT Garuda Indonesia Airways, bergerak di bidang penerbangan nasional Indonesia. Yang ketiga, ada PT Bank Sentral Asia atau biasa disebut sebagai BCA, bergerak di bidang perbankan. Yang keempat, ada PT Kimia Farma, bergerak di bidang farmasi. Dan yang terakhir, ada Jasa Marga, bergerak di bidang jasa transportasi darat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.